Ya, selamat pagi kalian semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Di video kali ini, kita akan membahas materi yang sebelumnya saat pembelajaran tatap muka sudah dipresentasikan oleh anggota kelompok. Jadi, silakan simak video pembelajaran pada kali ini untuk mendapatkan pengetahuan yang lengkap dan utuh. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi yaitu peristiwa kontemporer dunia. Mungkin dalam benak kalian berpikir apa sih yang dimaksud dengan kontemporer? Jadi peristiwa kontemporer ini merupakan peristiwa sejarah mutakhir atau terkini yang jejak-jejak peristiwanya masih relatif dekat dirasakannya kehadirannya oleh kita sekarang. Itu yang dimaksud dengan sejarah kontemporer. Nah, dalam sejarah kontemporer ini kita akan membahas bersama-sama bagaimana sebuah negara bersatu, pecah, atau kembali bersatu lagi dalam setiap peristiwa sejarahnya. Nah, pembahasan yang pertama kita akan membahas mengenai persatuan dan perpecahan Vietnam atau yang kita kenal sebagai runtuhnya Vietnam Selatan. Jadi, yang kita ketahui bersama, Vietnam sendiri ini merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, Vietnam ini awalnya dijajah oleh Prancis dan ketika nanti akhirnya terjadi Perang Dunia II, seperti negara-negara Asia Tenggara lainnya, akhirnya Vietnam dikuasai oleh Jepang. Nah, ketika nanti Jepang sudah kalah oleh Sekutu pada 14 Agustus 1945, nanti datanglah dua kekuatan besar dunia saat itu yaitu Tiongkok dan Inggris. Nah, Tiongkok ini datang dari utara dan Inggris datang dari selatan. Tujuan mereka sama, yaitu untuk melucuti kekuatan tentara Jepang. Nah, di sini juga ternyata terdapat perbedaan persepsi antara Tiongkok dan Inggris. Tiongkok sendiri datang ke Vietnam karena menginginkan kemerdekaan bagi Vietnam, tapi Inggris sendiri datang ke Vietnam karena memang untuk mengembalikan Vietnam kepada Prancis. Nah, karena itu akhirnya terjadilah perselisihan antara Tiongkok dan Prancis Inggris yang puncaknya terjadi pada tahun 1954. Dan terjadilah peristiwa perang tersebut. Akhirnya perang ini dimenangkan oleh Tiongkok dan kekalahan berada di tangan Prancis Inggris dalam peperangan di Dien Bien Phu pada tanggal 7 Mei 1954. Nah, karena peristiwa ini ternyata mempunyai dampak bagi Vietnam pada saat itu. Dampaknya adalah Vietnam terpecah menjadi dua, gitu, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara yang namanya adalah Republik Demokratik Vietnam pada saat itu di bawah pimpinan Ho Chi Minh. Dan Vietnam Selatan yaitu bernama Republik Vietnam di bawah pimpinan Kaisar Bao Dai. Nah, pembagian wilayah antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan ini diatur dalam Perjanjian Jenewa. Nah, ternyata Perjanjian Jenewa juga mengatur tentang bagaimana pelaksanaan pemilu di Vietnam. Namun ternyata Perjanjian Jenewa ini tentang pemilu ditentang oleh Vietnam Selatan yang pada saat itu didukung oleh Amerika Serikat. Vietnam Selatan khawatir kalau terjadi pemilu yang menang adalah Vietnam Utara. Dan untuk menggagalkan kebijakan pemilu pada saat itu penyokong Vietnam Selatan yaitu Amerika Serikat akhirnya menggantikan pemimpin Vietnam Selatan yaitu Kaisar Bao Dai ke Ngo Diem Dinh dan menyebarkan propaganda bahwa Vietnam Utara akan menyerang Vietnam Selatan. Nah, diharapkan dengan adanya kabar ini terjadi persatuan antara Vietnam Selatan untuk menyerang atau melawan Vietnam Utara. Nah, pada akhir 1960, Vietnam Selatan dibantu Amerika Serikat mengerahkan ribuan pasukannya untuk menyerang Vietnam Utara. Namun ternyata penyerangan ini mengalami kegagalan. Setelah terjadi perang selama puluhan tahun, di tahun 1973, akhirnya Amerika Serikat menyadari bahwa mereka tidak dapat mencegah kemenangan komunis di Vietnam. Akhirnya Amerika Serikat melakukan negosiasi dengan Vietnam Utara dan menarik pasukannya di Vietnam Selatan. Jadi setelah kurang lebih berkonflik selama 30 tahun, kemenangan ada di tangan Vietnam Utara. Nah, kemenangan ini terjadi tanggal 30 April 1975. Kemenangan Vietnam Utara ini juga menjadi tanda runtuhnya Vietnam Selatan. Akhirnya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan bergabung menjadi satu Vietnam, yaitu di bawah pimpinan komunis. Nah, ternyata perang antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan ini juga menyebabkan dampak lainnya, yaitu kerugian material dan moral yang dirasakan rakyat Vietnam pada saat berperang itu. Banyak orang-orang Vietnam Selatan, ya awalnya menjadi penduduk Vietnam Selatan, karena mereka sudah kalah,
akhirnya mereka mencari suaka perlindungan atau keluar dari Vietnam Selatan, berpindah ke negara-negara Eropa yang anti komunis. Nah, tanggal 30 April 1975 juga menjadi suatu momen penting bagi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Bagi Vietnam Utara ini merupakan kemenangan mereka, tapi bagi Vietnam Selatan ini merupakan kekalahan mereka dan menjadi tanda mereka harus meninggalkan Vietnam dan diperingati sebagai Black April atau hari yang kelam. Begitu. Nah, selanjutnya adalah perpecahan dan persatuan Jerman. Nah, kita ketahui bersama, mungkin di kelas 11 kita sudah belajar bersama-sama bahwa bahwa Jerman adalah kekuatan besar dunia pada saat itu. Saking besarnya kekuatan Jerman, akhirnya Jerman ingin ikut turut andil dalam percaturan dunia, yaitu ingin konflik atau ikut berkonflik dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Namun ternyata dalam kedua perang ini Jerman kalah dalam perang tersebut. Karena kekalahan Jerman ini ternyata mempunyai dampak bagi Jerman pada saat itu. Akhirnya menurut perjanjian Potsdam, yaitu perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia II, Jerman harus dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Jerman yang dikuasai Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Uni Soviet. Nah, selanjutnya ketika Jerman terpecah menjadi 4 bagian, akhirnya Jerman yang dikuasai oleh Inggris, Amerika Serikat, sama Prancis digabungkan menjadi satu yang bernama Jerman Barat. Sedangkan Jerman yang dikuasai oleh Uni Soviet tetap dan menjadi negara yang bernama Jerman Timur. Nah, disinilah nanti Jerman Barat dan Jerman Timur melakukan kehidupan perpolitikannya sesuai dengan asasnya. Ketika Jerman Barat liberal dan Jerman Timur komunis. Ternyata di Jerman Timur ini, kehidupannya komunis ini, mereka sebagai rakyat dikekang. Apa-apa nggak boleh. Apa-apa dibatasi. Nah, itu membuat psikologis rakyat-rakyat Jerman Timur nggak suka, marah. Akhirnya banyak rakyat Jerman Timur yang merasa kebebasannya mereka itu dikuasai oleh Uni Soviet. Akibatnya, banyak rakyat Jerman Timur yang melarikan diri ke Jerman Barat. Nah, karena banyaknya orang-orang Jerman Timur ke Jerman Barat ini, membuat pemimpin Jerman Timur pada saat itu yang bernama Erich Honecker membuat sebuah kebijakan yang bernama pembangunan tembok pembatas yang sangat tinggi yang bernama Tembok Berlin. Tembok Berlin ini merupakan tembok kebijakan tembak mati bagi rakyat yang melarikan diri. Karena memang tembok Berlin ini dibangun bukan tembok sembarang tembok, tapi merupakan tembok yang punya ranjaunya, yang banyak perangkap-perangkapnya, yang bisa membuat rakyat Jerman Timur kalau mau kabur ke Jerman Barat mikir-mikir lagi. Nah, setelah nanti berjalan Jerman Barat dan Jerman Timur selama puluhan tahun, akhirnya ada suatu usaha nih penyatuan kembali Jerman yang dilakukan pada masa pemerintahan Egon Krenz. Nah, usaha ini dilakukan dengan penggunaan mata uang Jerman Barat di Jerman Timur dalam melakukan transaksi perdagangan dan peruntukan tembok Berlin pada tanggal 8 November 1989. Nah, gagasan ini bisa muncul saat pertemuan Ottawa di Kanada pada tahun 1990. Akhirnya setelah melalui proses yang panjang, Jerman dapat kembali bersatu pada tanggal 3 Oktober 1960. Ditandai dengan runtuhnya Jerman Timur dan bergabungnya Jerman Timur dengan Jerman Barat menjadi Republik Federal Jerman. Selanjutnya adalah perpecahan Uni Soviet. Di materi Perang Dingin kita sudah ketahui bersama bahwa Uni Soviet merupakan kekuatan besar pada saat itu dengan komunis sebagai ideologinya. Nah, pada saat Perang Dingin, Uni Soviet merupakan poros kekuatan komunis yang menjadi pesaing dari Amerika Serikat. Nah, bubarnya Uni Soviet membuat Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adik kuasa di dunia. Jadi Uni Soviet itu bisa pecah bukan langsung tiba-tiba pecah, tapi karena ada pemicunya. Pemicunya dimulai ketika Uni Soviet mengalami ketertinggalan dalam berbagai bidang sejak tahun 1970-an yang mendorong pada saat itu pemimpin Uni Soviet yang bernama Gorbachev untuk melakukan pembaruan yang menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat. Pihak kontra melakukan kudeta. Namun kudeta yang dilakukan oleh pihak kontra ini ternyata mengalami kegagalan. Dampak dari kudeta tersebut akhirnya Partai Komunis Uni Soviet akhirnya dibubarkan.
Pada Desember 1991, Presiden Uni Soviet yang bernama Mikhail Gorbachev akhirnya mengumumkan pembubaran Uni Soviet dan pengunduran dirinya dari jabatan presiden. Nah, apa saja sih latar belakang perpecahan Uni Soviet? Jadi latar belakang perpecahan Uni Soviet ini ada banyak, seperti sifat ilmu sejarah yaitu kausalitas. Kalau sesuatu itu pasti ada sebab dan akibatnya. Jadi sebabnya Uni Soviet itu bisa runtuh karena pertama, sifat totaliter pemerintah yang membuat rakyat menderita. Jadi pemerintah pada saat itu sangat-sangat, ibarat kata sangat-sangat kejam. Yang kedua, sistem ekonomi komunis yang bersifat sentralistik yang membuat perekonomian tidak berkembang. Dengan sentralistik ini adalah apa-apa itu diatur oleh pusat. Daerah tidak bisa menentukan apapun. Jadi kebijakan ada di tangan pusat. Nah, bulan April tahun 1991, Uni Soviet membubarkan Pakta Warsawa. Akibatnya Uni Soviet tidak memiliki kekuatan lagi. Kondisi ini mendorong negara-negara satelit memisahkan diri. Yang keempat, latar belakangnya adalah bahwa etnik dan budaya Uni Soviet berbeda-beda, sehingga timbul nasionalisme dan berusaha melepaskan diri dari pemerintahan pusat. Karena memang Uni Soviet ini bisa berdiri karena bergabungnya negara-negara yang mempunyai budaya bahkan agama yang berbeda-beda. Dicaplok dijadikan satu menjadi negara Uni Soviet. Yang kelima, ini yang terjadi tahun 1970-an, bahwa rakyat Uni Soviet merasa tertinggal dengan negara lain dikarenakan berkembangnya iptek di negara lain, tapi ternyata di Uni Soviet malah ipteknya itu malah nggak berkembang lagi, yang akhirnya rakyat ingin mendapatkan kebebasan akses informasi. Dan enam, munculnya pemimpin Uni Soviet membawa pembaharuan terhadap perkembangan Uni Soviet seperti Mikhail Gorbachev dan Boris Yeltsin. Nah, apa sih kebijakan-kebijakan pembaruan Uni Soviet ini? Kebijakan-kebijakan itu ada 5. Yang pertama adalah kebijakan yang bernama Glasnost atau keterbukaan. Jadi keterbukaan ini merupakan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan menjadikan rakyat sebagai unsur pemeriksa dan penyeimbang. Jadi dilakukannya dengan cara penghapusan sistem pemeriksaan terhadap media massa, film, tulisan, drama, dan kesenian. Yang kedua ada yang namanya demokratisasi atau demokrasi. Jadi ini merupakan sebuah kebijakan yang melaksanakan demokrasi dalam segala bidang, khususnya politik. Rakyat dapat memilih perwakilan rakyat yang akan duduk di parlemen dengan bebas. Selanjutnya yang ketiga adalah rule of law, yaitu penegakan pembangunan negara sosialis berdasarkan hukum yang berlaku dan juga adanya pengakuan terhadap hak pribadi, hak kelompok, dan hak asasi. Yang keempat ada yang namanya perestroika, yaitu langkah besar dalam ekonomi untuk merekonstruksi kembali perekonomian Uni Soviet. Dan yang terakhir adalah Zakonos, yaitu proses peradilan atau penegakan hukum secara adil, bebas, dan terbuka. Nah, ternyata kebijakan-kebijakan 5 tadi itu dan kebijakan-kebijakan lainnya yang pro dengan demokrasi membawa dampak yang besar bagi negara-negara bawahan Uni Soviet. Nah, negara-negara bawahan Uni Soviet ini akhirnya menuntut adanya kemerdekaan. Nah, akhirnya di tanggal 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev menyerahkan jabatannya kepada Boris Yeltsin. Akhirnya pembubaran Uni Soviet secara resmi pada tanggal 26 Desember 1991 ditandai dengan pembubarannya Mahkamah Agung Uni Soviet. Ternyata dampaknya bubarnya Uni Soviet ini adalah perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat juga berakhir. Setelah itu juga muncul negara-negara baru, yaitu negara-negara yang awalnya tadi ingin menuntut kemerdekaan dari Uni Soviet. Akhirnya Uni Soviet pun terpecah menjadi 15 negara. Nah, karena 15 negara ini pada awal perpecahannya ini masih belum stabil, pada saat itu negara-negara bekas Uni Soviet membentuk sebuah organisasi yang bernama CIS atau Commonwealth of Independent States. Organisasi ini merupakan organisasi untuk menstabilkan perekonomian negara-negara bekas Uni Soviet. Namun ternyata organisasi ini tidak mampu dalam mengatasi kesulitan ekonomi dan keuangan. Akhirnya dampaknya satu persatu negara anggota CIS keluar. Selanjutnya adalah perpecahan Yugoslavia. Nah, Yugoslavia merupakan negara komunis yang hanya memiliki satu partai dengan rakyat yang cenderung liberal. Jadi karena memang salah satu ciri dari negara komunis adalah adanya cuma ada satu partai, dan itu adalah partai yang paling besar yang menguasai perpolitikan negara
tersebut. Ternyata walaupun negaranya bersifat komunis, tapi rakyatnya sendiri cenderung lebih liberal atau lebih menginginkan kebebasan. Nah, akhirnya kejayaan Yugoslavia sebagai negara komunis ketika berada di bawah pimpinan presiden bernama Josip Broz Tito pada tahun 1953. Nah, ternyata tahun 1980 Josip Broz Tito meninggal dunia yang akhirnya membawa Yugoslavia harus mengganti kepemimpinannya yaitu diambil alih oleh Dewan Presidium. Namun ternyata secara bersamaan juga terjadi perang etnik atau perang antar suku lah kalau kita bilangnya, yang semakin kacau. Keadaan tersebut semakin memicu perpecahan Yugoslavia. Nah, pada Maret 1962, Republik Bosnia Herzegovina mengadakan referendum dan menghasilkan keputusan dua negara itu harus merdeka. Akan tetapi etnik Serbia menolak dan ingin tetap bergabung dengan Yugoslavia. Pada 6 April 1952, kelompok negara-negara Amerika Serikat memberikan pengakuan kedaulatan kepada Republik Slovenia, Kroasia, dan Bosnia Herzegovina tanpa menunggu tercapainya stabilitas politik di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya negara-negara yang ingin merdeka yaitu Republik Serbia dan Republik Montenegro. Kemudian membentuk Republik Federasi Yugoslavia pada 27 April 1962. Nah, Republik ini dibawa pimpinan oleh Presiden Slobodan Milosevic. Namun Federasi Yugoslavia ini juga tidak mendapatkan pengakuan dari negara internasional. Akhirnya sejak 1991, Republik Federasi Yugoslavia diwarnai oleh perang etnik. Nah, perang ini diawali antara Slovenia melawan Yugoslavia. Nah, perang terjadi dikarenakan Serbia berusaha mempertahankan keberadaan Federasi Yugoslavia. Perang terbesar terjadi antara Serbia dan Bosnia yang dilatar belakangi karena sentimen etnik dan agama. Perang antar etnik ini di wilayah Yugoslavia mulai menjadi sebuah kemerdekaan negara pada awal dekade tahun 2000-an. Akhirnya perang antar etnik dan kestabilan politik yang terjadi di Yugoslavia memicu terjadinya perpecahan. Satu persatu negara Federasi Yugoslavia memisahkan dan memerdekakan diri. Yugoslavia akhirnya terpecah menjadi 7 negara. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perpecahan Cekoslowakia. Nah, jadi Republik Cekoslowakia merupakan sebuah negara yang berdiri tahun 1918. Di negara ini terdapat dua etnis besar yang mendiami, yaitu etnis Ceko dan etnis Slowakia. Dalam perkembangannya, negara ini mengalami perubahan yang mulai terjadi pada tahun 1988. Perubahan ini terjadi dikarenakan pergantian pemerintahan pada saat itu. Pada saat itu, Cekoslowakia dipimpin oleh Perdana Menteri Karel Urbanek yang mengeluarkan kebijakan untuk menghapus kekuasaan monopoli Partai Komunis. Urbanek juga mengganti bentuk negara Cekoslowakia yang awalnya merupakan Republik Sosialis Cekoslowakia menjadi Republik Cekoslowakia dengan tujuan untuk menghapus unsur komunisme. Nah, perpecahan Cekoslowakia dipicu oleh Slowakia yang menginginkan adanya desentralisasi. Akan tetapi, Ceko menolak keputusan tersebut karena Ceko menginginkan Praha tetap menjadi pusat pemerintahan Cekoslowakia. Nah, perbedaan keinginan tersebut membuat Presiden Václav Havel dan parlemen akhirnya memecah negara ini menjadi dua. Havel memimpin gerakan perlawanan dengan damai. Nah, periode dari komunis ke demokratis ini kemudian dikenal dengan nama Revolusi Bludru atau dikenal juga dengan Revolusi Velvet yang terjadi pada tanggal 17 November sampai dengan 29 Desember 1989. Nah, Revolusi Bludru ini akhirnya membawa perubahan ke arah yang lebih baik, yaitu penyelesaian masalah tanpa kekerasan. Nah, pada Juli 1992, etnik Slowakia juga mendesak parlemen untuk menetapkan keputusan pemisahan wilayah. Akhirnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 542 pada tanggal 25 November 1992, mulai saat itu berdirilah dua negara baru, yaitu Republik Ceko dan Republik Slowakia. Negara tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1993. Nah, perpecahan Cekoslowakia ini membawa dampak bagi kehidupan dua negara.
Walau begitu, mereka tetap menjalin kerjasama bilateral. Dan materi kita yang terakhir adalah politik apartheid di Afrika Selatan. Nah, apartheid ini diartikan sebagai politik diskriminasi warna kulit yang diterapkan di Afrika Selatan. Pada masa itu terdapat pemisahan nih antara kulit putih yaitu keturunan Eropa dan kulit hitam yang merupakan pribumi asal atau asli dari Afrika Selatan. Nah, konsep dari apartheid sendiri pertama kali dilakukan oleh bangsa Boer, merupakan bangsa campuran Afrika Belanda yang menetap di Afrika Selatan pasca perang melawan Inggris. Mereka menganggap bahwa orang kulit putih atau orang Boer pada saat itu memiliki derajat yang lebih tinggi dibandingkan orang kulit hitam. Makanya mereka berkeinginan untuk tinggal terpisah dengan orang-orang kulit hitam. Akhirnya politik apartheid ini mulai dijalankan pada tahun 1948. Nah, kebijakan ini didukung dengan undang-undang yang mengatur politik apartheid agar tetap kuat di Afrika Selatan. Dan dampaknya akhirnya orang kulit putih lebih diistimewakan dibanding orang kulit hitam, dimulai dari tempat tinggal hingga pembedaan penggunaan fasilitas umum yang terpisah. Nah, pada saat itu Partai Afrikaner National Party atau ANC merupakan partai memperkenalkan politik apartheid. Pada saat itu orang kulit putih yang menjadi minoritas ternyata memperoleh 87% wilayah Afrika Selatan dan orang kulit hitam yang mayoritas di situ cuma mendapatkan 13% wilayah Afrika Selatan. Nah, kondisi yang timpang tersebut akhirnya membuat orang kulit hitam terdiskriminasi, terbatasi infrastruktur, dan sulit berkembang. Nah, pelaksanaan politik apartheid ini mendapat kecaman dari dunia internasional. Bahkan pada saat itu Afrika Selatan pernah dilarang untuk mengikuti kejuaraan internasional dan olimpiade karena Afrika Selatan menerapkan politik apartheid. Nah, di bawah pemerintahan PW Botha, kebijakan ini mulai dilonggarkan dengan diperbolehkannya orang kulit berwarna memasuki parlemen. Maksudnya orang kulit berwarna berarti adalah orang-orang yang dari Asia ataupun biasanya dari Asia lah, yang ras Mongoloid boleh memasuki parlemen, tapi tetap orang kulit hitam tetap dilarang masuk parlemen. Nah, penghapusan politik apartheid ini mulai diperjuangkan oleh masyarakat Afrika Selatan khususnya pada tahun 1960. Nah, perjuangan ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang kulit hitam ternyata, tetapi juga orang-orang kulit putih juga mendukung adanya penghapusan politik apartheid. Nah, tokoh yang berjuang antara lain adalah Nelson Mandela, Desmond Tutu, Frederick W. de Klerk, dan Geraldine Fraser Moltke. Nah, golongan kulit hitam memperoleh angin segar setelah Presiden F.W. de Klerk memimpin Afrika Selatan. Setelah tahun pengangkatan de Klerk sebagai presiden, perang dingin yang berakhir akan juga berdampak pada Afrika Selatan pada saat itu. Akhirnya de Klerk segera membebaskan Nelson Mandela dan menghapuskan beberapa undang-undang tentang apartheid. Jadi memang pada saat itu orang kulit hitam itu pemimpinnya yang sering memperjuangkan hak orang-orang kulit hitam adalah yang bernama tokoh bernama Nelson Mandela. Nah, karena saking berjuangnya Nelson Mandela ini dan didukung oleh banyak rakyat, bahkan pada saat itu memang pemerintahnya mempenjarakan Nelson Mandela, dan akhirnya ketika de Klerk berkuasa, Nelson Mandela dapat dibebaskan. Nah, jadi undang-undang yang dihapuskan oleh de Klerk di sidang parlemen pada 21 Februari 1991 seperti berikut. Yang pertama adalah penghapusan Undang-Undang Land Act. Jadi Land Act ini merupakan undang-undang yang melarang orang kulit hitam memiliki tanah di luar wilayah tempat tinggal yang ditentukan. Undang-undang yang dihapus kedua adalah Group Areas Act, yaitu undang-undang yang mengatur pemisahan tempat tinggal orang-orang kulit putih dan kulit hitam. Dan undang-undang yang dihapus yang ketiga adalah Population Registration Act, yaitu undang-undang yang mewajibkan semua orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok dan sukunya masing-masing. Nah, setelah berjuang beberapa puluh tahun, pada tahun 1994 diadakan pemilu anti-rasial pertama. Artinya adalah pemilu itu tidak membeda-bedakan orang kulit putih dan kulit hitam. Semua memiliki hak yang sama menjadi presiden. Dan hasilnya adalah yang memenangkan pemilu pada saat itu yaitu Nelson Mandela. Serta akhirnya ANC keluar sebagai
pemenang pemilu. Kemudian pada tanggal 10 Mei 1994, Nelson Mandela ditetapkan sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Atas usahanya, Nelson Mandela dianugerahkan Nobel Perdamaian tahun 1994. Nah, semenjak African National Congress menang pada pemilu 1994, rakyat Afrika Selatan dapat menikmati kehidupan barunya. Sejak 1994, Afrika Selatan akhirnya dipimpin oleh orang-orang kulit hitam dan pembedaan berdasarkan ras warna kulit dihapuskan di Afrika Selatan. Nah, penghapusan apartheid ini sangat berdampak pada kehidupan bebas bagi rakyat Afrika Selatan tanpa diskriminasi dari golongan kulit putih. Orang kulit putih juga mulai saat itu khawatir akan keberadaan mereka. Karena pada awal kan dulu orang kulit putih udah diskriminatif banget sama orang kulit hitam, makanya mereka takut ketika kulit hitam sudah berkuasa, takutnya orang kulit putih yang diserang balik. Tetapi ternyata kekhawatiran ini tidak terjadi karena tetap orang kulit hitam dan kulit putih pada saat itu hingga saat ini masih hidup berdampingan dan tetap damai. Begitu. Sekian video materi kita pada hari ini. Semoga video materi pada hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Kalian bisa membaca materinya secara lengkap di PowerPoint yang saya akan berikan di grup atau di grup Classroom. Atau juga bisa menggunakan referensi lainnya untuk memperdalam materi ini. Setelah ini silakan kerjakan tugasnya yang sudah saya share. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa.